Shalom jemaat yang dikasihi Kristus. Marilah kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita akan memuji dan memuliakan akan kebesaran nama Tuhan dalam persekutuan ibadah rumah tangga Jemaat Gemindo Sebaot pada hari ini. Sebelum ibadah dimulai, mari kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, untuk mengawali persekutuan kita hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan pujian melalui Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Panggilan beribadah. Salam sejahtera bagimu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera bagimu juga saudaraku. Ibadah hari ini kita mulai dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, Dialah benteng hidupku, bersamanya ku tak akan goyah. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kekal yang bertahta di kerajaan sorga, kami mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena hari ini kami boleh kembali lagi Engkau berikan waktu yang indah untuk kami beribadah di rumah kami masing-masing. Saat ini kami memohon kasih dan karunia-Mu supaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami yang akan memulai ibadah pada hari ini berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu melalui ibadah yang kami laksanakan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, mari kita sama-sama menaikkan pujian untuk Tuhan melalui Mazmur pasal 1. Kita akan membaca mulai dari ayat pertama hingga ayatnya yang ke-6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin.
Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Kita masuk dalam pelayanan firman. Untuk itu, marilah kita sama-sama berdoa. Kita mohon kekuatan Roh Kudus. Kita satu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kuasa, kami bersujud di hadapan hadirat-Mu. Kami mensyukuri anugerah-Mu serta kasih-Mu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami umat-Mu. Pada malam hari ini Tuhan, dalam ibadah kebaktian rumah tangga, kami rindu untuk belajar firman-Mu. Mari Engkau tuntun kami, berkati hati dan pikiran kami. Mampukan kami agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu melalui firman yang akan kami dengarkan bersama-sama dan kami renungkan bersama-sama. Berfirmanlah Engkau di tengah-tengah kami. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini terdapat dalam Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Injil Matius pasal 5. Kita akan membaca mulai dari ayat yang ke-38 hingga ayatnya yang ke-48. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Demikianlah pembacaan Alkitab kita di malam hari ini. Berbahagialah bagi kita yang selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat sebaot yang dikasihi Kristus, renungan kita pada malam hari ini saya beri judul, Dia Memberi Kasih-Nya. Dalam kehidupan kita sering berhadapan dengan berbagai macam persoalan. Baik itu persoalan sosial, persoalan politik, ekonomi misalnya saja, menjadi hal yang biasa kita lihat dan kita alami. Bagaimanakah kebanyakan orang melihat hal-hal tersebut? Tentu ada beragam respons ataupun proses yang akan kita berikan. Ada orang yang memandang sebagai sebuah tantangan dalam kehidupan. Ada juga yang melihatnya sebagai beban yang tidak kunjung selesai. Namun ada pula yang memandang sebagai sesuatu yang dapat membangun karakter seseorang. Bagaimana umat Tuhan harus memandang semua persoalan tersebut? Dalam Matius 5 ayat 38 hingga ayat yang ke-48, kita membaca mengenai pentingnya membangun relasi yang benar terhadap sesama. Tuhan Yesus juga mengajar para pengikutnya untuk menjadi pribadi yang tidak mementingkan diri sendiri dan mengasihi sesamanya.
Kita bahkan diajar untuk dengan tulus mengasihi orang yang berlaku jahat terhadap kita, seperti halnya dengan Tuhan yang mengasihi orang-orang yang berdosa. Walaupun manusia telah jatuh dalam dosa, sebagaimana dikatakan dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan telah mengalami kerusakan yang total. Yesus Kristus tetap mengasihi manusia, dan itulah sebabnya Ia datang ke dunia untuk menyelamatkan kita dan juga memberikan teladan kasih bagi umat Tuhan. Dalam kehidupan anak-anak Tuhan, kita harus belajar untuk hidup seperti Kristus dan memiliki kasih seperti Kristus. Sebab orang-orang yang telah mengalami kelahiran baru, kita memiliki natur hidup yang baru. Kita bukan lagi orang-orang yang hidupnya dikuasai oleh egoisme, yang hanya peduli dengan diri sendiri, tetapi menjadi orang-orang yang hatinya dikuasai oleh kasih Tuhan. Kita adalah orang-orang yang telah menerima kasih Tuhan, dan pengalaman ini seharusnya membuat kita belajar untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi orang-orang yang Tuhan kasihi. Itulah sebabnya ajakan dari pemazmur dalam Mazmur 31 ayat 24, "Kasihilah Tuhan, hai semua orang yang dikasihinya." Bukanlah merupakan sebuah beban dalam hidup kita, tetapi sebuah pandangan yang indah. Mari kita hadapi hari-hari kita dengan kesadaran bahwa Tuhan mengasihi kita, dan kita perlu juga menjalani hari depan dengan kasih Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama meresponi firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih. Batasnya, ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami saling mengampuni, ajarilah kami kasih ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan. Dengarkanlah ajakan yang berkata, "Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas." Sambil kita memberi persembahan, kita akan menyanyikan pujian lewat Kidung Jemaat nomor 367, "Padamu Tuhan dan Allahku." Ku persembahkan
Kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kekal yang bertata dalam kerajaan sorga, kami menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan pada saat ini, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kasih setiamu selalu nyata ya Bapa. Engkau tidak pernah meninggalkan kami umat-Mu. Hingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh ada di hadapan hadirat-Mu. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, serta kami sudah mendengar akan sebagian dari isi firman-Mu. Biar firman yang sudah kami pelajari bersama dapat tertanam di hati kami dan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami, dapat kami praktekkan dalam keseharian kami. Bapa dalam sorga, kami jemaat-Mu menaikkan syukur kami karena Engkau selalu melimpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga ya Tuhan, pada saat ini juga kami telah memberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Berkati persembahan ini agar berguna untuk pelebaran kerajaan-Mu, terlebih berguna untuk pelayanan dalam jemaat kami Gemeinde Zebaot. Bapa, pada kesempatan ini Tuhan, meskipun kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi kami rindu untuk saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang lanjut usia ya Tuhan, dalam kehidupan mereka di usia yang lanjut ini. Kiranya Engkau selalu memberkati dan menjaga mereka ya Tuhan. Biarlah kehidupan mereka di masa tua mereka ya Bapa, dipenuhi dengan sukacita yang berasal daripada Tuhan. Berkati saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit, kelemahan tubuh. Kiranya Engkau memberkati mereka Tuhan, memberikan kesembuhan ilahi yang berasal daripada-Mu. Memberkati akan setiap orang-orang, baik itu saudara dalam keluarga, tenaga medis, atau yang lainnya ya Tuhan yang membantu dalam proses pemulihan mereka. Berkati juga ya Tuhan obat-obatan, makanan dan minuman. Kiranya melalui semuanya itu Bapa, itu adalah merupakan uluran tangan Tuhan, dan Engkau memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kami ini. Bapa dalam sorga, kami rindu untuk mendoakan jemaat kami dalam pelayanan, setiap program-program yang telah direncanakan, kiranya semua boleh berjalan dengan baik. Setiap ibadah-ibadah juga ya Tuhan yang boleh dilaksanakan secara online, kiranya Engkau memberkati Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang terpanggil untuk bersekutu meskipun secara virtual. Bapa dalam sorga, kiranya kasih setia-Mu tidak akan pernah meninggalkan jemaat kami. Bapa, Engkau kiranya memberkati akan pekerjaan dan usaha dari setiap jemaat ini ya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan berkat-Mu melalui pekerjaan dan usaha dari setiap jemaat Tuhan. Memberkati juga pendidikan dari anak-anak Tuhan. Kiranya anak-anak kami dapat menjalani masa pendidikan mereka di saat ini dengan baik ya Tuhan. Engkau tolong mereka, berikan mereka kesabaran ya Tuhan dalam mereka menjalani pendidikan secara online di saat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh tetap dapat fokus, sehingga ya Tuhan apapun yang menjadi cita-cita dan harapan mereka ke depannya, itu semua dapat mereka raih. Masa depan mereka pun akan Engkau berikan masa depan yang cerah. Bapa dalam sorga, kiranya Engkau pun memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan yang ada di jemaat Gemeinde Zebaot, baik pendeta maupun anggota majelis yang lainnya ya Tuhan. Berkati kami semua, berikan kesehatan dalam pelayanan kami. Mampukan kami untuk dapat melakukan tanggung jawab pelayanan kami dengan mata dan hati kami hanya tertuju kepadamu. Dan itu semua untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam sorga, begitu banyak hal yang kami pinta dan kami pohonkan kepadamu ya Tuhan. Atas semuanya itu kami mohon ampun akan setiap salah dan dosa yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami naikkan hanya di dalam anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetap lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin. Kita sama-sama menyanyikan Bapa terima kasih.